Kejadian 48. Sesudah itu, ada orang berkata kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu Yusuf membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim bersamanya. Seseorang memberitahukan kepada Yakub, "Lihatlah, anakmu Yusuf datang kepadamu." Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, dan berfirman kepadaku, 'Aku akan membuat engkau beranak cucu dan bertambah banyak, serta menganugerahkan kepadamu untuk menjadi himpunan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu menjadi miliknya untuk selama-lamanya.' Sekarang, kedua anakmu yang lahir di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye. Sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Keturunanmu yang engkau peroleh sesudah mereka adalah milikmu. Mereka akan disebut berdasarkan nama saudara-saudara mereka di dalam warisan mereka. Pada saat kedatanganku dari Padan, Rahel telah mati di sisiku di tanah Kanaan, ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, dan aku telah menguburkan dia di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem." Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, ia berkata, "Siapakah ini?" Yusuf berkata kepada ayahnya, "Mereka anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini." Maka berkatalah ia, "Sekarang bawalah mereka kepadaku, supaya aku memberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena sudah tua. Ia tidak dapat melihat. Yusuf mendekatkan mereka kepadanya, lalu Yakub mencium dan memeluk mereka. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi sekarang Elohim telah menunjukkan kepadaku keturunanmu." Lalu Yusuf menjauhkan mereka dari lutut Yakub, dan ia sendiri bersujud dengan mukanya ke tanah. Yusuf membawa keduanya, Efraim di tangan kanannya di bawah sebelah kiri Israel, dan Manasye di tangan kirinya di bawah sebelah kanan Israel. Dan Yusuf mendekatkannya kepada Israel. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim, meskipun dia yang muda, dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Ia telah menyilangkan tangannya, walaupun Manasye anak yang sulung. Ia memberkati Yusuf dan berkata, "Leluhurku Abraham dan Ishak telah menjalani kehidupan di depan Elohim, dan Elohim itulah yang memelihara aku sampai hari ini. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, biarlah dia yang memberkati anak-anak muda ini. Biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Ishak disebut di antara mereka. Biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan hal itu tidak baik di matanya, maka ia menggenggam tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Yusuf berkata kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, karena inilah yang sulung. Tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak dan berkata, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar. Namun demikian, saudaranya yang muda akan menjadi lebih besar daripadanya, dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa." Lalu Yakub memberkati mereka pada waktu itu. Katanya, "Olehmu, orang Israel akan mengucapkan berkat dengan mengatakan, 'Biarlah Elohim membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye.'" Demikianlah Yakub mendahulukan Efraim daripada Manasye.
Israel berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, aku hampir mati, tetapi Elohim ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. Dan aku telah memberikan kepadamu satu bagian lebih dari saudara-saudaramu, suatu gunung yang telah kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang-orang Amori."